Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami mohon penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai melindungi kami dalam perenungan firman di malam hari ini, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat mengaplikasikan akan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin. Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di dalam sorga. Di malam hari ini kita akan menjadi perenungan kita dari pembacaan di malam hari ini berada pada ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, ketika garam itu sudah tidak asin, maka tidak ada gunanya lagi. Ketika garam itu sudah menjadi tawar, sudah tidak menjadi asin lagi, maka tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ibarat sayur tanpa garam, seolah-olah menggambarkan pentingnya penggunaan garam dalam setiap masakan. Betul. Dengan dibumbui garam, makanan akan terasa nikmat dan tidak hambar. Garam benar-benar menciptakan cita rasa pada makanan. Garam yang memiliki nama senyawa kimia natrium klorida merupakan bagian dari sodium yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sodium membantu tubuh menjaga konsentrasi cairan di dalam tubuh dan juga membantu sel-sel tubuh membentuk nutrisi. Untuk dapat memberi cita rasa, garam haruslah yang berkualitas. Jika garam menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain akan dibuang dan diinjak orang. Garam akan berfungsi dengan benar apabila dicampurkan atau dituang pada suatu masakan. Apalah artinya mempunyai garam di dapur apabila garam tersebut tetap kita simpan di dalam plastik atau di botol? Tidak ada gunanya. Begitu pula, kita akan menjadi garam bagi dunia ini apabila kita mau membaur dan membangun hubungan dengan orang lain. Memiliki hubungan yang dekat, menjadi teman dan sahabat bagi orang lain adalah awal sebuah pengaruh. Pengaruh yang dimaksudkan adalah pengaruh positif, menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Namun sering dijumpai ada banyak orang Kristen yang enggan mau bergaul, mengeksklusifkan diri, menjaga jarak dan tidak mau berhubungan dengan orang di luar Tuhan. Hanya mau bergaul dengan teman seiman saja
Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam bagi dunia. Dan Tuhan juga datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang beriman. Membangun hubungan dengan orang lain, termasuk dengan orang-orang dunia, adalah hal yang sangat penting. Yesus pun berteman dengan semua orang, melayani jiwa-jiwa tanpa memandang bulu. Nelayan, pemungut cukai, bahkan pelacur sekalipun. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjauhi dan musuhi orang-orang pendosa, Yesus justru sangat dekat dengan mereka. Sehingga orang-orang seringkali menyebutnya sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu terdapat pada Lukas 7 ayat yang ke-34. Meski ia sendiri tidak berbuat dosa, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia menghadirkan cita rasa berbeda karena ia mampu menjadi berkat kapanpun dan dimanapun dia berada. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Sudahkah kita menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita? Ini menjadi suatu pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia bergaul, dia tidak memilih orang. Dia hanya bergaul kepada siapapun juga yang dia ketemu. Bahkan ketika pemungut cukai, bahkan sekalipun juga pelacur, Tuhan tidak menolak mereka. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tapi orang berdosa yang Tuhan cari dan Tuhan selamatkan dia. Ini merupakan suatu konteks yang perlu kita pahami dalam memilah teman-teman dalam kehidupan kita setiap hari. Hendaklah kita tidak memilih kasih, tapi kepada siapapun juga kita harus bergaul, dan disitulah kita harus menjadi terang dunia seperti yang Tuhan harapkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak Tuhan, karena firman-Mu ini akan menjadi motivasi bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk bisa tidak memilih teman dalam pergaulan kita. Sebab Tuhan datang ke dunia bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa yang Tuhan cari untuk membuat orang tersebut menjadi orang baik. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini untuk tidak memilah-milah teman, tapi pada siapapun juga kami harus berteman, dan di sanalah kami harus menjadi garam dunia, terang dunia yang Tuhan harapkan. Inilah doa kami di malam hari ini, inilah persembahan syukur, serta inilah renungan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang kami baca dan kami renungkan Tuhan. Biar ini akan menjadi kekuatan, motivasi bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami mau tidur, Tuhan jaga kami hingga di pagi hari nanti. Jauhkan daripada segala bahaya apapun, bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Biarlah kami bisa istirahat dengan tenang, kami bisa bangun di pagi hari, kami bisa melaksanakan kembali segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa di malam hari ini. Amin.